Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut, yang gak karuan, yang paling cerenges, paling kacau, cengar-cengir, cengengesan. Edukasinya edukasi sambil banyak bercanda ya, nggak apa-apa ya. Yang penting punya niat hati yang paling dalam itu untuk mengedukasi, khususnya untuk bagi yang pemula yang belum tahu kripto, agar tahu kripto, yang mana selalu Mas Bro mendengar banyak kerugian, banyak yang nangis di pojokan gara-gara meme coin ya. Jadi saya nggak bosen-bosen di awal video selalu memberikan edukasi bahwa meme coin itu 99% kegagalan ya, keberhasilannya hanya 1%. Maka kalau Anda masuk ke meme coin, namanya Anda terlalu berani dan tidak imbang antara risiko dan keuntungan yang akan kita harapkan. Dari tahun 2013 sampai sekarang itu ya, di BSC Scan itu yang berdiri di BSC Scan, maksud Mas Bro itu belum pernah ada yang berhasil ya. Jadi yang berhasil itu hanya dua, walaupun juga banyak yang sangkut, banyak yang nangis di pojokan, yaitu Shiba sama Dogecoin. Tapi beda untuk tahun-tahun sekarang kan, kemarin dihantam krisis moneter ya, dihantam lagi dengan geopolitik yang nggak menentu ya, dihantam lagi sekarang ini ya, kemarin yang belum lama itu COVID ya. Jadi banyak perbankan yang bangkrut, banyak perusahaan yang gulung tikar. Jadi ada dua sisi pandangan para pakar itu, sebetulnya ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Yang satu sisi pakar mengatakan kalau kondisi ekonomi nggak baik, nggak menentu ya, untuk menyelamatkan harta-hartanya daripada kena imbas inflasi, yang akan dilarikan yang nomor satu ke emas, yang keduanya mungkin ke BTC. Jadi nanti emas harganya tinggi, BTC juga ikut tinggi, karena dua aset itu yang utama yang akan jadi pelarian para orang-orang yang berduit untuk berinvestasi ataupun menyelamatkan daripada harta-hartanya supaya enggak termakan oleh inflasi. Itu dari segi pandangan yang satu sisi. Yang sisi lain juga berpandangan bahwa dengan kondisi market, dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, nunggu bom waktu, di mana-mana pada bangkrut, bahkan banyak juga negara yang kolab, itu akan menjadikan market itu nanti akan tambah hancur ya. Jadi yang namanya berpandangan itu nggak sama. Jadi kita harus pandai-pandai mensikapi semua yang lagi terjadi di dalam usaha perkriptoan maupun usaha bidang ekonomi yang lain. Yang jelas, kalau menurut Mas Bro pribadi, saya membacanya semua itu nanti akan spekulasi. Main game itu nanti tergantung ya, memang semua orang meramalkan ini itu, tapi nanti yang akan terjadi itu tergantung angin larinya kemana, arah angin ya. Kalau arah angin nanti larinya ke kripto, terutama Bitcoin sama emas ya, Bitcoin sama emas yang harganya tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira, sesuai dengan demandnya terus-terus masuk, maka kripto akan terbang bersama emas ya. Tapi jika nanti terjadi sebaliknya ya, nanti yang kripto sama emas itu akan ikut hancur ya. Tapi bagi saya punya pandangan lain lagi, bahwa yang namanya teknologi blockchain memang nggak bisa dianggap remeh, yang mana XRP juga dipakai oleh perbankan-perbankan, BlackRock juga usaha di sana sini repot ya, banyak juga usahanya yang tutup ya. Terutama di Cina itu yang namanya real estate-nya juga sampai kayak kota hantu ya, menurut berita. Jadi nggak jalan, banyak investasi yang awalnya menjanjikan malah bikin bangkrut.
Jadi yang namanya sekarang pada mencari pindah untuk mengadopsi kripto hampir di seluruh dunia, bahkan sebesar bank yang ternama ya Swiss pun sebagian asetnya pun akan dilarikan ke kripto ya. Jadi kita nggak perlu sebetulnya berita-berita yang macam-macam itu, semua kan skenario, semua kan strategi ya, perang kecerdasan, perang kepandaian. Wong ini di sini main catur, main game ya. Jadi kita yang penting ya kita nggak usah ambil pusing. Jika kripto turun ya kita masuk, jika naik ya kita jual, itu aja kan gitu ya. Kita bayangkan, makanya mungkin sudah bingung pada pusing untuk usaha di sana sini agak susah, makanya sekelas BlackRock ataupun Fidelity, JP Morgan sekarang mengangkat-ngangkat kripto. Yang jelas ke depan juga akan naik, saya rasa seperti itu. Yang penting intinya apalagi didukung halving BTC, yang mana BTC memang jadi bahan pembicaraan dunia ya. Jadi memang salah satu dikatakannya emas digital ya. Bagaimana lagi ya, kita coba dalami, terjun di kripto ya. Memang kripto itu ada siklusnya 4 tahun sekali. Jadi bodoh amat dengan berita-berita yang macam-macam. Hampir setiap detik ada berita yang ujung-ujungnya ya pengaruhnya terhadap cryptocurrency ya belum tentu 100% ya. Jadi dibilang akan turun ternyata naik. Semua itu tergantung angin ya, arah angin mau kemana, kita tinggal ikuti aja. Kalau kondisi murah ya kita masuk, kalau naik ya kita nggak usah serakah di TP, itu aja ya. Jadi alhamdulillah ini sudah 5 menit nggak cerenges ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Jadi yang belum subscribe di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lagi. Yang sudah ya pasti saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, motor nuwun ya. Jadi ini ada ramalan, jadi jangan dimakan mentah-mentah, untuk sebagai semangat kita aja ya, bahwa diramalkan untuk Bitcoin ini ya, tingkatkan ramalan harga Bitcoin, harga BTC ini capai ya 754 juta di tahun 2023, entah di bulan Desember entah di bulan November. Yang jelas yang namanya ramalan dalam 2023 itu akan mencapai 750 juta. Itu bagi Mas Bro itu ya mungkin bisa akan menjadi nyata, tapi yang namanya berita jangan Anda telan mentah-mentah. Kalau Anda yakin sesuai dengan hati nurani, bukan hanura ya, kalau itu kan partai ya. Jadi ini kan BTC, hati nurani yang benar, maksudnya hati nurani kita yang paling dalam. Kok BTC kok nanti sampai 754 juta, kok Anda percaya ya silahkan masuk untuk BTC. Tapi kalau yang nggak yakin ya jangan. Tapi yang namanya BTC itu dari dulu memang naik turun seiring dengan waktu, makin kesini makin naik. Itu kalau Mas Bro sendiri saya percaya. Sebab dengan didasari dengan kemarin yang berita hancur-hancuran, yang namanya Fed menaikkan suku bunga gencar-gencar ya, nggak ada henti-hentinya ya. Dari tahun kemarin yang namanya kripto itu di fat food yang jelek-jelek banget, yang pokoknya nggak mengenakkan, di dam-dam yang nggak karuan. Tapi kita sebagai lihat faktanya, tahun 2002 akhir tahun itu harganya 250 juta ya. Pas di Januari kemarin ya, sekian bulan yang lalu, itu kan dari Tether sedikit-sedikit memborong ataupun mencicil daripada BTC, itu baru sekelas Tether ya. Itu pun sekarang tahu sendiri harganya sudah mendekati 500 juta, artinya sudah kenaikan 80% ya. Ya apalagi nanti kalau ETF-nya BlackRock support disetujui, dengan institusi masuk ya, semua perusahaan-perusahaan masuk. Jadi yang namanya BlackRock itu sebagai sentral ya, aset terbesar yang dia kelola ya, sebagai apa namanya investasi yang terbesar yang dia pegang itu BlackRock, maka pasti yang lain-lain yang di bawah sekelas BlackRock nomor 1, BlackRock nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya, saya yakin akan mengikuti jejak BlackRock. Yang mana yang menjadi acuan
itu kan pasti yang akan ditiru, yang akan dipelajari, yang akan dituntun, yang akan dilakukan itu kan yang menjadi kiblatnya tentu yang terbesar, yaitu BlackRock itu ya. Jadi itu menurut pandangan pribadi Mas Bro, jadi jangan dimakan mentah-mentah. Maaf, ini untuk awal-awal ini Mas Bro memang banyak mengedukasi berita-berita. Kalau melihat daripada kondisi market kan stagnan ya, yang mana naik turun dimainkan sama bandar. Yang memang diramalkan itu bukan diramalkan lagi, memang yang terjadi historinya yang sudah-sudah itu bahwa BTC naik dulu kemudian diikuti induknya daripada altcoin ETH, baru nanti akan altcoin season yang mana siklusnya 4 tahun sekali, yang dimana halving BTC juga akan dimulai berlangsung di tahun depan di bulan April. Jadi saat ini waktunya pada akumulasi, itu menurut pandangan Mas Bro. Juga Mas Bro akan memberitakan beberapa berita di sini. Jadi bank raksasa standar ya, harga di 50.000 US dollar di tahun ini, dan 120 US dollar, 120.000 maksudnya US dollar pada tahun berikutnya. Itu ramalan, bukan ramalan sembarang ramalan. Ini ramalan dari Gunung Kawi, Gunung Kelut, gunung apalagi, Gunung Randa, jangan Saru ya. Jadi ya memang begitu. Kalau pengen canda ini mending udah ada setengah jam nggak bercanda ya, boleh-boleh aja ya. Jadi probabilitasnya yang mana penambang per Bitcoin yang ditambang berarti mereka dapat menjual lebih sedikit sambil mempertahankan arus kas masuk ya, mengurangi pasokan BTC bersih dan mendorong harga BTC lebih tinggi. Jelas analisa tersebut ya. Jadi banyak sekali yang percaya bahwa nanti BTC itu akan melebihi daripada harga 1 miliar untuk di tahun depan. Gila nggak? Tapi bisa terjadi. Yang namanya tahun kemarin itu kan tahun 2021 maksud Mas Bro itu kan hampir mendekati 1M, padahal institusi belum masuk ya, BlackRock belum masuk ya. Nah ini nanti semua dedengkot yang punya uang terbesar di dunia investasi kelas 1 BlackRock masuk ya, itu secara apa namanya analisis ya, secara apa namanya TA-nya maupun secara geopolitiknya ya, harga 1M itu saya rasa itu hal yang sangat pasti akan terjadi ya. Tapi itu hanya ramalan ya. Jadi ramalan harga Bitcoin oleh Standard Chartered ya, ini kepala tim riset kripto itu yang dan FX pasar berkembang barat ya, itu telah menaikkan prediksi harga Bitcoinnya. Jadi Standard Chartered lagi ya, Standard Chartered adalah perusahaan perbankan dengan markas global di London ya, London ya, Inggris ya, beroperasi di lebih dari 57 pasar di seluruh dunia. Total aset bank pada akhir kuartal 1 2023 mencapai 821 miliar US dollar. Alasan kenaikan harga Bitcoin menurut Kendrick bahasanya, tulisannya apa namanya udah nggak enak didengarnya ya, namanya juga namanya jelek banget ya. Kendrick sih emang nama bagus menurut Mas Bro enggak ya. Kendrick percaya bahwa lonjakan harga dapat mendorong penambang Bitcoin untuk menimbun lebih banyak pasokan kripto tersebut ya. Ia menjelaskan bahwa alasan dibalik kenaikan harga BTC yang diproyeksikan adalah penambang di seluruh dunia yang mencetak 900 Bitcoin baru setiap hari akan segera perlu menjual lebih sedikit koin untuk menutupi biaya mereka, termasuk listrik yang diperlukan untuk menjalankan peralatan penambangan. Jadi luar biasa yang mana nanti harga Bitcoin ini akan mencapai 120.000 ya US dollar ataupun 1 miliar lebih. Anda hitung sendiri ya, ngapain Mas Bro ngitung bikin mumet BTC aja Mas Bro nggak punya ya. Itu ya, terus terang aja nggak punya BTC ngomong BTC. Punyanya apa Mas Bro? Coinbase, meme coin, payah aja ya. Enggak Mas Bro, tetap punya yang berfundamental ya, nggak harus Bitcoin ya, semampunya ya. Adalah Cardano ya, adalah
namanya BNB dikit-dikit, yang jelas punya LTC ya, ada lagi apa Arbitrum OP ya, pokoknya yang berfundamental bagus lah. Mas Bro udah kapok ya main di koin meme, malah ini yang mau main di koin meme itu saya ancam sama Mas Bro, jangan coba-coba kalau Anda ingin nggak jadi kere ya kan seperti itu ya. Jadi ini untuk apa yang namanya BTC akan diramalkan sampai 120.000 US dollar, cukup ya. Sekarang kita lihat tengok berita yang lain lagi ya. Oke, yang berikutnya yaitu langkah besar BlackRock, ETF Bitcoin bisa membuka kekayaan sampai 30 triliun US dollar, berita hari ini. Jadi BlackRock ini perusahaan manajemen investasi terbesar di dunia, baru-baru ini mengejutkan pasar keuangan dengan mengajukan aplikasi untuk Bitcoin ETF Exchange Traded Fund ya. Hal ini tidak hanya menandai langkah penting dalam mengadopsi mata uang digital oleh institusi besar, tetapi juga bisa membuka akses kekayaan sebesar 30 triliun US dollar menurut analisa Bloomberg ya. ETF Bitcoin BlackRock tingkatkan pengawasan ke tingkat berikutnya ya, dengan mengajukan aplikasi ETF Bitcoin BlackRock menunjukkan keseriusannya dalam mengeksplorasi potensi besar Bitcoin sebagai aset investasi. Ini merupakan langkah berani. Ingat bahwa perusahaan sering kali ragu-ragu untuk terlibat dalam mata uang digital karena kekhawatiran akan volatilitas dan risiko keamanan. Namun BlackRock tampaknya tidak merasa terganggu oleh hal tersebut. Bahkan dengan aplikasi ini, perusahaan ini meningkatkan pengawasan terhadap Bitcoin ke tingkat yang lebih tinggi, menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa investasi ini dilakukan dengan cara yang paling benar, aman, dan teratur. Jadi pengertiannya seperti ini, yang mana perusahaan-perusahaan ataupun investasi besar kelas dunia di luar BlackRock itu kebanyakan apalagi sebuah institusi ya yang punya modal besar, keuangan besar, itu pada ragu masuk ke BTC yang mana sangat volatile sekali dan keamanannya nggak menjamin. Sekarang dibikin jaminan yang lebih aman sama BlackRock ya, itu nanti akan menjadikan pertimbangan analisa kita semua. Bahkan kita jadi ngerti berapa ramalan yang akan datang itu mungkin bisa terjadi 120.000 US dollar, yang mana dulu itu kan perusahaan-perusahaan besar ataupun investasi kakap kelas dunia itu takut pada masuk BTC karena berisiko tinggi. Sekarang setelah yang namanya BlackRock itu yang terdepan kemudian memberanikan diri masuk BTC, masuk di investasi kripto, maka yang lain ikut berbondong-bondong masuk. Yang ini akan diramalkan bahwa ke depan kemungkinan BTC akan harganya akan luar biasa dampaknya itu. Jadi kita menjadi masuk akal ya. Udah cukup ya. Jadi banyak berita. Jadi BlackRock ini memang, langkah BlackRock ini menunjukkan pentingnya adopsi institusional, betul kan, dalam mendorong adopsi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya secara lebih luas. Dengan adopsi institusi besar seperti BlackRock, Bitcoin dapat mendapatkan legitimasi lebih dan berpotensi menjadi lebih stabil. Kendati demikian, perlu diingat bahwa menerima persetujuan untuk ETF Bitcoin tidak mudah. Banyak perusahaan telah mencoba dan gagal mendapatkan persetujuan ini di masa lalu. Tetapi melihat sejarah dan reputasi BlackRock, mereka mungkin memiliki peluang lebih baik untuk sukses. Jelas kalau BlackRock itu nggak mungkin nggak disetujui ya. Yang ujung-ujungnya kan Mas Bro sering sebutkan Wani Piro, yang mana sebentar lagi jelas AS itu akan mengadakan pilpres di bulan 11 tahun depan. Itu kripto itu nggak mau dipikirkan lagi, malah justru dirangkul. Udah saenak udelmu dewe mau jualan kripto model apa, yang penting kita bantu ya untuk menangkan calon kandidat saya. Mungkin cara kasarannya wong deso seperti itu ya, belak-belakan aja langsung jadi ngerti. Gitu ya. Jika disetujui ETF
Bitcoin dari BlackRock ini bisa menjadi titik balik bagi Bitcoin dan pasar kripto secara keseluruhan bro. Jadi punya Anda termasuk ya BNB, ETH dan kawan-kawan termasuk. Kalau meme nggak disebutkan di sini ya, bahaya untuk meme coin ya. Yang punya meme coin jangan ngamuk ya. Dengan potensi pembukaan akses dan kekayaan triliunan dolar dan legitimasi lebih besar bagi Bitcoin, kita mungkin berada di ambang revolusi baru dalam dunia mata uang digital. Jadi luar biasa yang akan terjadi ke depan ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti adopsi ya institusional terhadap Bitcoin akan menjadikan Bitcoin akan terbang edan-edanan, gemblung-gemblungan, mabok-mabokan, teler-teleran ya, ngaceng kayak pring cagak radio ya, makin jengking makin jero kata orang Tegal seperti itu ya. Kita cek lagi berita satunya untuk sebagai penutup ya. Untuk TA nya nanti biasa video kedua kalau sempat ya, kalau nggak semput ya dekok ya. Ini untuk berita tambahan aja, artikel santai ya, untuk tambah-tambah pengalaman aja. Keren, sekarang main Minicrypt bisa dapat Bitcoin. Wow, gratis main Minicrypt, tahu ya? Waduh, makanya biar tua-tua kayak Mas Bro ini harus main ini nih, game ini nih ya. Jadi keren sekarang main Minicrypt ya, Minicrypt ya, mau klip bodo amat ya, bisa dapat Bitcoin BTC gratis. Kita lihat caranya ya. Minicrypt salah satu video game paling populer di dunia ini memungkinkan pemainnya untuk mendapatkan Bitcoin. Hal ini berkat integrasi baru yang difasilitasi oleh startup pembayaran berbasis Bitcoin CBD. Silver Minicrypt bertema Bitcoin yang dioperasikan oleh anggota komunitas Satlantis telah mengintegrasikan teknologi game yang diaktifkan oleh listing network ya milik ZBD. Kemungkinan memungkinkan pemain mendapat Bitcoin hanya dengan bermain. Jadi ini sekarang judulnya Bitcoin akan diterbangkan, digembar-gemborkan. Jadi kalau Bitcoin yang lagi tenar sampai game pun hadiahnya Bitcoin, apapun hadiahnya Bitcoin. Aduh kasihan nih Randa Pirang Mas Bro ini nggak laku sekarang ya. Sekarang lagi tertuju semua dengan Bitcoin ya. Sambil kita mengenai berita-berita yang saya infokan ke Mas Bro, ini juga dari website yang akurat, yang nggak main-main ya. Jadi termasuk yang website yang bagus, yang semua di sini menampung apa yang terjadi dalam dunia kripto, bukan hanya katanya jare-jare, ujare-kere, bukan ya, tapi kita betul-betul dari sumber yang jelas seperti itu, supaya kita itu beritanya itu nggak asal-asalan, nggak mainstream, nggak ngawur ya. Jadi sesuai yang ada pakemnya. Kalau kita bermain wayang itu ya kan ada pakemnya ya, nggak ada di dalam wayang Werkudara itu kalah ya. Kalau Werkudara kalah ya wayangnya bubar, nggak ada wayang lagi ya. Werkudaranya siapa sekarang? BlackRock ya, nggak ada Werkudara itu kalah. BlackRock berarti nanti segera disetujui, tinggal nunggu wani piro aja ya. Aduh ya. Sekarang ini ya, lihat gamenya ini ya. Integrasi Bitcoin baru-baru ini memungkinkan pemain Minicrypt di Silver Satlantis untuk mendapatkan Bitcoin BTC sebagai hadiah. Meskipun hadiah yang diberikan mungkin tidak besar, namun ini menambahkan elemen baru dan menarik dalam bermain Minicrypt. Pemain dapat terinspirasi oleh elemen gameplay yang menyerupai rigs penambangan Bitcoin dan kolektif. Kalau penambangan dengan kemampuan untuk meningkatkan hash rate penambangan mereka untuk memiliki peluang lebih baik memenangkan Bitcoin dalam game ya. Lebih lanjut, pemain dapat menarik penghasilan mereka ke aplikasi dompet CBD di iOS atau Android ya. Satlantis memberikan lebih dari 1 juta satoshi per minggu menurut CBD, yang merupakan 1% dari Bitcoin. Dengan kata lain, itu hanya lebih dari 300 US dollar ataupun 4,5 juta
total per minggu nilai Bitcoin Satoshi adalah unit pengukuran terkecil untuk Bitcoin, dan setiap Bitcoin berisi 100 juta Satoshi. Paham, jelas, gamblang, sudah cukup ya. Meskipun ini adalah integrasi teknologi Bitcoin yang tidak resmi dan tidak didukung oleh pengembangan Minicraft, Mojang ataupun penerbit Microsoft, namun ini menunjukkan bagaimana Bitcoin dapat diintegrasikan ke dalam berbagai platform dan aplikasi termasuk video game populer seperti Minecraft ya. Jadi sudah cukup ya, sudah panjang lebar ya. ZBT, perusahaan yang memfasilitasi integrasi ini, telah mengimplementasikan teknologi game mereka di berbagai game mobil dan juga game tradisional besar lainnya seperti Counter Strike Global Offensive milik Valve. Mereka memungkinkan taruhan dan hadiah Bitcoin dalam game tersebut sejak tahun 2021. Integrasi seperti ini bukan pertama kalinya Minicraft ya berinteraksi dengan Bitcoin. Beberapa tahun yang lalu, server yang sekarang mudah ditutup bernama BitQuest memungkinkan pemain menemukan dan mengumpulkan jumlah kecil Bitcoin yang tidak dihabiskan dalam game. Server Minecraft lain yang dijalankan oleh penggemar juga telah bereksperimen dengan integrasi NFT dan kripto di masa lalu. Sudah banyak yang saya terangkan di sini untuk penambah semangat di pagi hari ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan berita-berita yang kece. Kita tambah segar otak kita, tambah cerdas, tambah ceria dalam bertempur. Kita nanti senjata kita sudah siap, sudah landep bagaikan pisau yang diasah tiap hari. Kemudian nanti akan menjadi pemenang. Nggak sembarangan kita ketipu koin meme. Paling tidak mindset kita sudah dirubah menjadi mindset yang luar biasa. Tinggalkan meme koin, beli koin-koin yang berfundamental supaya kita cuan. Yang mana tinggal 1 tahun lagi halving BTC. Kita jangan pedulikan orang-orang bicara ini itu ABC yang bikin kita cut loss. Sabar saja, karena kripto punya siklusnya tersendiri. 4 tahun sekali halving BTC, juga akan disusul dengan kenaikan ETH. Kemudian altcoin akan berterbangan bagaikan laron yang keluar dari lubangnya. Yang mana BTC tahun kemarin di fatfood yang nggak karuan bikin orang pada stres, sampai dibilang BTC nanti harganya 0 ya, harganya sekian ribu, 0, omong kosong. Sekarang sudah mendekati 500 juta kembali, karena di sini adalah bermain game ataupun bermain catur ya. Saya rasa cukup banyak panjang lebar yang Mas Bro jelaskan pagi ini. Tolong yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mas Bro gak sempurna, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Bro sama makan nasi dengan Anda ya. Mas Bro bukan makan batu ya. Positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.